WJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club! Woo! Hi! Hello everyone! How are you today? Welcome to Feast at Home for Stars Club. Kita yakin bahwa kita semua itu kasih oleh Tuhan. So, mari teman-teman, aku mau ajakin kalian semua nih. Please say di kolom komen bahwa you are love. You are love. You are love. Katakan ke semua teman-teman yang datang hari ini that you are loved. So teman-teman, aku yakin bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang Kristus. Amin. Tema bulan ini itu seru banget. Jadi kita itu dipanggil untuk menjadi terang. Sama nih seperti bintang. Nah, bintang itu supaya bisa bersinar, nih pasti teman-teman tahu kan dari science class. Kalau kita mau bersinar itu harus itu memantulkan sinar dari matahari. Harus ada sumber terang, yaitu sumber terang kita adalah Jesus. So if we live in Jesus, we will be able to shine His light just like stars. Sehingga setiap orang yang lihat aku, lihat kita semua, lihat teman-teman itu bisa ngelihat kayak wow. Ada Yesus di dalam dirinya karena dia begitu penyayang, dia begitu sabar, dia begitu ramah, selalu senyum. So let's be the light and let's be God's love untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lord Jesus, we thank you for your love. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas cintamu untuk kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa setiap dari kami dipanggil untuk menjadi terang. Karena banyak sekali orang di luar sana mungkin yang teman kami yang sedang sedih, yang merasa kecewa, putus asa, takut, stres, apapun itu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi terang-Mu, kita bisa membagi kasih bagi teman-teman kami. We thank you Lord, thank you Jesus. We thank you for your loving kindness. Kami mau serahkan semua doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So teman-teman, yuk, come on everyone, we want to praise His holy name. Kita mau bersyukur, kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh sukacita, because He has done great things in our life, amen. Kita begitu diberkati, kita punya keluarga, kita bisa tetap sekolah, we have great friends. Let's give thanks to our God. Come on. Semuanya yuk, tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa
Amen. Dan tadi seperti yang kakak udah bilang, we are all called to be the light, to shine like star. Yuk kita semua we want to proclaim, kita mau katakan bahwa we want to shine God's light, we want to shine like stars. Karena ada Tuhan di dalam kita dan kita mau memancarkan kasih Tuhan buat semua orang. Supaya setiap orang yang melihat kita semua bisa melihat, wow, ada Tuhan Yesus, ada kasih dalam diri kita. Amin. Mari semuanya katakan. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Yuk semuanya katakan. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Sekali lagi kita katakan dengan penuh semangat. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. He is amazing and He is love. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sekarang mau tenangkan hati kita. Let us worship His holy name. Kita mau sembah Tuhan kita, Raja kita, and we want to lift Him higher. Let's sing together. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King. Let our King be lifted up. Hosanna. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hosanna in the highest, Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Thank you that you are so good to me, Lord. Kami ingin menaikkan
namamu selamanya Tuhan. We love you Lord. Berkati setiap dari kami Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi anak yang baik, kami bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Bless us, O Lord, so we can grow more in you. We love you, Jesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita panggilkan Kakak Mbak Firman. Halo teman-teman semuanya, senang sekali hari ini Kak Yuli bisa kembali nemenin teman-teman di Fish at Home for Stars Club. Nah, ini kan udah bulan Mei, berarti udah saatnya tema baru. Nah, tema bulan Mei adalah Be the Light. Kakak mau ajakin teman-teman semua untuk jadi terang Tuhan, untuk jadi shiny influencers. Shiny influencer itu apa ya? Shiny influencer apa kayak Miana Guerrero, jago dance, atau Ryan Kaji yang nge-review banyak banget mainan? Bukan itu. Kakak ingin ngajakin kalian untuk jadi shiny influencer, influencernya Tuhan Yesus yang siap memberikan kata-kata positif, dampak positif buat sekitarnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kakak mau sama-sama ajakin teman-teman semua untuk angkat Alkitab kita. Kita mau nyanyikan Die Word bersama. 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, bulan yang baru berarti kita punya ayat hafalan baru juga. Kita mau buka sama-sama di Matius 5 ayat 14 dan 16. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita cari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lanjut ke ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Untuk memulai firman hari ini kakak punya satu kertas putih yang udah kakak bawa. Kita anggap kertas putih ini sebagai hati manusia. Masih putih bersih ya, kayak kita dilahirin dengan hati yang putih bersih, lalu kita jalanin kehidupan. Anggap ini sebagai hati manusia. Setiap kali kakak kasih tahu hal-hal atau kata-kata negatif ke kertas ini, kakak akan meremas atau melecekkan kertas ini. Kita mulai ya. Dasar kamu kertas yang tidak berguna. Kakak akan meremukkan dia. Lalu kita mulai lagi. Dasar kamu gendut, jelek. Kakak akan lanjutin. Gimana sih dapat nilai bagus aja gak bisa, udah diajarin. Kamu mengecewakan. Adik-adik bisa lihat kertas ini udah gak sama lagi. Ketika kakak buka, kertas ini udah punya gerutan-gerutan. Kertas ini udah gak seputih awalnya. Kertas ini udah lecek, udah gak sama. Ini pun bagaikan hati kita adik-adik. Ketika kita mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang sekitar kita, atau dari papa mama, atau dari saudara-saudari kita terluka seperti kertas ini. Ada bekas luka di dalamnya yang akan pernah bisa sama lagi. Kita akan mengingat hal itu. Kita akan sedih ketika mengingat hal itu. Sama seperti kertas ini, ketika dibuka lagi, dia sudah menjadi lecek atau tidak sama lagi. Itu pun dengan hati manusia, hati kita. Oleh karena itu, dibandingkan kita mengeluarkan kata-kata negatif atau kata-kata yang bisa melukai orang lain, sebenarnya kita punya pilihan untuk memperkatakan atau mengatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberikan impact. Karena kertas putih ini, ketika kita memberikan dia atau memakai dia sesuai dengan fungsinya, dengan talentanya, kita berikan hal-hal positif ke kertas ini,
Kertas ini tuh bisa menjadi berbagai macam hal. Salah satunya dia bisa jadi buku motivasi yang di dalamnya berwarna-warni dan bisa memberikan banyak kata-kata positif untuk membangun orang lain yang membacanya. Atau bahkan kertas tersebut bisa menjadi Alkitab yang pada akhirnya bisa banyak memberikan berkat untuk orang-orang yang membacanya. Nah, demikian juga dengan kata-kata kita. Ketika kita melontarkan kata-kata yang positif atau kata-kata yang impactful, itu juga bisa merubah orang-orang yang mendengarnya. Itu bisa mempengaruhi mereka secara positif, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin lukanya bisa sembuh, mereka bisa merasa terberkati dan dikasihi oleh teman-teman semua. Mother Teresa pernah bilang, "Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless." Jadi kata-kata positif tuh bisa hal-hal yang sederhana, teman-teman. Seperti Tuhan Yesus mengasihimu, kamu punya banyak talenta, kamu kreatif. Itu bisa mengubah hidup banyak orang dan diingat sampai waktu yang sangat lama. Truly endless. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu 3 cara agar hidup kita bisa memberikan dampak positif dan kata-kata yang positif buat orang lain. Nah, yang pertama adalah be who you are. Jadi kamu apa adanya, jadi diri sendiri. Gak usah kita ikutin orang lain atau jadi orang lain, tapi jadi diri sendiri yang siap memberikan dampak lewat perbuatan dan perkataan kita untuk orang lain. Nah, yang kedua adalah start from what you have. Sekarang teman-teman punya apa? Contohnya sekarang teman-teman punya waktu. Yuk kita sediakan waktu kita mungkin buat orang-orang yang memang membutuhkan teman saat ini. Mungkin teman kita yang lagi sedih, kita bisa hibur mereka dengan kata-kata positif, dengan kata-kata yang membangun. Kita bisa ada buat mereka, kita bisa peluk mereka, dan bahkan kita bisa mendoakan mereka. Dan yang terakhir adalah start with what you think. Yuk, kita masukin ke dalam pikiran kita hal-hal positif, firman Tuhan, puji-pujian, dan kita sharingkan ke banyak orang lewat apapun yang kita punya. Salah satu yang kita bisa pakai sekarang ya teman-teman, yaitu media sosial. Ayo kita pakai Facebook, Instagram, bahkan TikToknya kita untuk sharing firman Tuhan, untuk sharing kebaikan Dia dalam hidup kita. Kita bisa share firman hari ini, kita bisa share ayat hafalan hari ini di Instagram kita, Instagram Story. Kita bisa melakukan apapun mulai dari apa yang kita pikirkan. Yuk, karena itu kita mau isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dan dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi shine influencer itu gampang banget. Start from what you have, start from what you think, and be who you are. Maka kalian bisa menjadi shining influencer ya Tuhan yang siap memberikan dampak positif bagi sekitarmu. Oke, itu aja pesan dari kakak hari ini. Mari kita tutup firman hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa belajar kembali bersama lewat firman-Mu tentang bagaimana Tuhan kami rindu untuk menjadi terang bagi sesama kami, memberikan pengaruh yang positif, serta memberikan dampak bagi setiap hidup orang yang berjumpa dengan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, beracaralah Bapa, karena kami percaya yang terbaik hanya berasal dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya sama Kak Clarissa yang hari ini akan nemenin teman-teman untuk beraktivitas bareng nih. Nah, tadi kita udah dengerin nih firman yang sudah dibawakan oleh Kak Yuli tentang how to be a shiny influencer. Nah, how to be a shiny influencer-nya ini bagi siapa? Pastinya bagi keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitar teman-teman nih, ya kan? Nah, sebelum kita mulai aktivitasnya, kakak mau tanya dulu nih. Teman-teman, ada nggak nih di sini yang pernah bertengkar? Mungkin sama keluarga, sama teman, atau sahabat dari teman-teman semuanya. Ada nggak? Kalau yang udah pernah nih bertengkar dengan sahabat, teman, atau keluarga, apa sih yang teman-teman rasain?
pastinya rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa bayangin nih, ya kan, teman-teman tahu ya bentuknya sebuah pohon itu seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau pohon itu biasanya punya banyak manfaatnya nih bagi lingkungan sekitar. Bisa kasih oksigen, terus kalau misalnya dia di pepohonan dia jadi enak untuk dilihat dan juga menyejukkan. Nah, sama nih, kakak mau ajak teman-teman semuanya untuk jadi pohon ya yang bisa berguna atau bisa influencer bagi lingkungan sekitar teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman boleh dulu loh di-download dulu nih ya template yang ada di description box-nya. Tara, ini adalah pohonnya nih teman-teman ya. Pohonnya ini kalau kita lihat nih, kira-kira enak gak sih untuk dilihat? Pastinya enggak ya teman-teman ya, karena pohon ini sudah tandus. Nah, pohon yang tandus ini bisa jadi melambangkan hubungan kita dengan orang terdekat kita. Bisa jadi dengan keluarga, teman, ataupun sahabat kita yang sudah rusak karena perbuatan kita, baik perbuatan kita ataupun perkataan kita yang tidak sengaja menyakiti hati mereka. Nah, sekarang kakak mau ajak teman-teman semuanya nih untuk menghias kembali, memperbaiki pohon yang ada ini nih. Ya, gimana ya caranya? Yuk kita lihat sama-sama semuanya. Nah, ketika dalam minggu ini teman-teman berbuat kebaikan atau mengucapkan hal-hal yang positif bagi keluarga, teman, atau saudara, teman-teman boleh memberikan stiker, atau kalau teman-teman gak punya stiker, teman-teman bisa pakai krayon, pensil warna, ataupun spidolnya nih. Misalnya kakak hari ini berbuat salah sama ibu kakak, terus akhirnya kakak malamnya itu kakak minta maaf nih ke ibu kakak. Nah, kita gambar deh satu pohon seperti ini, terus kita warnain deh. Nah, sudah jadi ya, satu berarti teman-teman sudah berbuat satu kebaikan dalam minggu ini. Terus, ternyata teman-teman punya informasi yang penting nih. Atau informasinya, tapi informasinya harus positif ya. Lalu teman-teman bagikan ke sahabat terdekat dari teman-teman. Nah, teman-teman boleh gambar lagi nih, satu. Karena teman-teman sudah berhasil membuat satu kebaikan. Nah, contoh lainnya lagi nih, misalnya teman-teman tahu nih, teman sekolahnya teman-teman semuanya ada yang mengalami kesulitan atau kurang mengerti pelajaran. Terus teman-teman membantu dia nih, supaya lebih paham. Nah, teman-teman boleh loh untuk gambar lagi pada pohonnya. Nah, itu kan artinya teman-teman ini sudah menjadi nih salah satu influencer juga bagi teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang pohonnya makin enak ya untuk dilihat ya, atau dalam artian pohonnya semakin bertumbuh dan juga semakin menyejukkan bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi kakak minta nih sama teman-teman untuk selalu memberikan kebaikan bagi lingkungan sekitar teman-teman ya. Tara! Kalau pohonnya udah jadi, jangan lupa ya untuk di-upload, terus di-tag deh @LOJF-Indo. Nah, kakak tunggu ya semuanya ya. Alright, Fish at Home for Start Club sudah selesai. Terima kasih sekali lagi karena sudah setia dari awal kita pujian bareng sampai tadi kita activities bareng. Nah, kakak mau ingetin, jangan lupa minggu depan masih ada Fish at Home for Stars Club setiap jam 10 pagi, standby karena kakak yakin kalian juga akan terberkati seperti hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Please like and subscribe.